Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Cangkuifa. Kalau Anda melihat suasana agak beda ya. Biasanya belakangnya horden, yaitu di rumah saya. Tetapi kalau di sini adalah di kantor Family Insight. Saya menyebut tempat ini adalah Family Insight Place, the place of counseling, mentoring, dan assessment. Ada di mana sih? Itu ada di BTC. Ya, orang Bandung biasa mengenal ini adalah Bandung Trade Center, BTC. Nah, tetapi puji Tuhan bahwa mall ini sedang dalam transformasi menuju satu mall yang update ya, untuk boleh mewadahi warga Bandung untuk dia shopping, leisure, juga food. Maka dia ada satu perubahan, nama menjadi The Botanica. Kenapa memakai nama The Botanica? Karena banyak ruangan hijau di tempat ini. Ya, bagi warga Bandung atau Anda dari luar kota kalau mau ke Bandung, itu exit di Tol Pasteur. Mampir ya ke The Botanica, BTC Bandung. Nah, secara khusus posisi daripada kantor Family Insight atau office Family Insight atau Family Insight Place ini ada di P1, parkir 1, nomor 1. Jadi Anda kalau masuk ke BTC langsung aja muter 4 kali ya. Itu nyetir ya sampai di P1 paling pojok, itu sudah nanti masuk langsung ketemu dengan kantor ini. Nah, kami bersyukur sekali bahwa di tahun 2023 ini ada kantor di tempat ini. Lalu apa fungsi Family Insight Place ini? Yang pertama adalah untuk counseling ya. Yang kedua itu adalah untuk mentoring, dan yang ketiga itu adalah assessment. Apa sih? Saya akan coba jelaskan satu demi satu ya. Nah, saya percaya bahwa kompleksitas daripada kehidupan hari-hari ini itu bisa berdampak kalau kita abaikan, kita biarkan ya, kita ignore, itu bisa berdampak sangat berat kepada anggota keluarga. Sehingga kepada setiap suami, setiap istri harus memiliki kecakapan memang untuk mengelola berbagai konflik masalah yang hadir di dalam rumah tangga. Di dalam mengelola itu, suami istri harus sepakat ya. Kesepakatan penyatuan itu terjadi dalam kerohanian, dalam intelektual, bertukar pikiran, dalam emosi, bertukar perasaan, sampai menyatakan mengeluarkan keputusan demi keputusan yang ujung-ujungnya adalah menciptakan kebaikan bagi suami istri juga bagi anak-anak. Nah, tapi ada kalanya kesibukan demi kesibukan itu hadir menerpa sehingga ada masalah ternyata terabaikan. Nah, masalah terabaikan, masalah apakah akan selesai dengan sendirinya? Pada dasarnya itu tidak. Dia tetap ada di sana. Cuman mungkin kita tidak perhatikan sambil kita terus berputar dengan kesibukan kita, dengan pencapaian kita, dengan ambisi kita, mungkin juga dengan pelayanan kita. Tapi masalah itu tetap ada di sana. Nah, masalah jika tetap ada di sana, sebenarnya itu adalah seperti duri dalam daging. Itu seperti penyakit yang dibiarkan. Itu harus di cut off, harus diintervene. Ya, jangan dibiarkan terus sampai akhirnya menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan. Jikalau kita biarkan, pelan-pelan itu akan declining, begitu ya, terus turun. Sehingga dalam keluarga itu kata-kata mulai kasar, mulai terjadi pengabaian, ada sedikit-sedikit emosi, ada konflik, tapi dibiarkan lagi. Nah, ini sangat menyedihkan. Dan kita perlu menyadari, life is the series of problem. Pada dasarnya kita tidak lepas bebas dari masalah. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus memenangkan setiap masalah yang hadir. Kita usir keluar. Nah, tetapi bagaimana kalau ternyata masalah itu sudah sangat kompleks? Ada kalanya kita membutuhkan advice. Ya, Anda boleh datang ya ke kantor ini, bertemu saya, Pendeta Cangkuifa, atau begitu bagi para istri, wanita, boleh ketemu dengan Liana. Bersama kami Anda boleh bertukar pikiran, berdiskusi. Bahkan banyak dalam pelayanan konseling yang saya lakukan, saya mengambil peranan sebagai gembala. Orang-orang itu saya berikan doa. Prayer is the best gift ya. Doa adalah suatu pemberian yang terbaik kepada orang-orang yang kita
dikasihi. Nah, tetapi doa seperti apa yang kita naikkan itu pun harus doa yang sangat spesifik. Yang dilahirkan doa itu setelah kita memetakan masalah. Kita mengerti masalah itu ada di sini. Inilah yang membutuhkan terobosan yang daripada Tuhan, membutuhkan tangan belas kasihan Tuhan. Dan kemudian setelah kita doakan, kita melihat bagaimana Tuhan secepat cahaya menolong kita. Nah, saya pribadi melihat counseling itu sangat dibutuhkan. Saat Anda mungkin hari ini sudah kehilangan sukacita, sudah kehilangan sebagian fungsi kehidupan dan peranan Anda mungkin menjadi orang yang hanya menjalani hidup ini begitu saja, tanpa satu antusias, tanpa satu kegairahan. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, ya. Jadi boleh datang ke kantor ini di The Botanica BTC ya, P1 nomor 1. Kami buka dari jam 10. Nah, sesuai jam kantor itu sampai jam 5 sore. Tetapi Anda juga boleh untuk bikin appointment ya. Nanti ada ini di sini adalah nomor WA. Oke. Nah, itu yang pertama, counseling dengan tujuan membawa kita boleh keluar dari permasalahan menjerat kita. Dan kita boleh mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu jikalau kita bisa hirup, wah, itu adalah suatu kemerdekaan yang daripada Tuhan. Mengalami Tuhan kembali dalam kehidupan kita. Dan kami ingin menjadi sahabat Anda untuk memenangkan setiap masalah yang mungkin hari ini telah menenggelamkan hidup kita. Nah, yang kedua, tempat ini juga boleh menjadi tempat mentoring. Nah, mentoring itu agak berbeda dengan counseling, ya. Mentoring itu adalah suatu pendampingan. Nah, pendampingan apa? Di Family Insight Place ini ada dua macam pendampingan. Yang pertama adalah kami mendampingi setiap calon pasutri, ya, calon pasangan suami istri yang mau menikah. Ya, selama ini datang dari berbagai kota. Para klien kami, kita pakai Zoom, kita pakai e-book, pakai video, ya. Nah, tetapi saat ini di Kota Bandung, saya mengundang, jikalau Anda punya kenalan, atau anak, atau saudara yang mau menikah, welcome ke The Botanica P1 nomor 1 ini untuk mengalami pendampingan di dalam pre-marital class, ya, kelas pembinaan pranikah. Saya mengerti bahwa ada gereja-gereja yang sangat bagus kelas pranikahnya, ya. Itu sampai berbulan-bulan. Tetapi ada juga pada gereja-gereja tertentu, ya, mungkin ada kesulitan di dalam SDM-nya, maka kelas seperti ini sembari lewat. Ini adalah fakta di Indonesia, ya. Nah, saat ini kami mengerti di berbagai kota laporan-laporan dari orang yang ikut. Ya, saya tanya, loh, memang di tempat kamu tidak ada pembinaan pranikah? Aduh, gak ada, Pak. Kita cuma latihan jalan, lalu sebelum hari H ketemu 1 kali. Nah, bagi jikalau Anda mengalami seperti itu dan Anda ingin mempertanggungjawabkan pernikahan kudus ini di hadapan Tuhan dengan baik, bukan hanya mempersiapkan kemegahan daripada hari H pernikahan itu, tetapi mempertahankan, merawat pernikahan seumur hidup. Kita memerlukan knowledge, kita memerlukan akan setumpuk strategi. Boleh menghubungi kami. Saya dan Liana siap mendampingi Anda, mementor Anda untuk menjadi pasutri yang terbaik di hadapan Tuhan, ya. Pastinya anak-anak nanti juga senang kalau nanti mereka lahir. Papa mama lumayan ya, jadi papa mama yang baik, kan begitu. Nah, mentoring yang kedua itu adalah kepada setiap pasutri, pasangan suami istri yang ingin memperkaya pernikahan. Ya, Stronger Married online class sampai hari ini sudah ada lebih dari 200 alumni pasutri di 30 kota di Indonesia. Saya juga mengundang kepada setiap kita di Bandung yang ingin, nah doakan ya, supaya saya, Pendeta Cangkwifa dengan Liana, kami berdua selama ini mendampingi secara online, tapi akhirnya nanti bisa juga mengadakan seminar ataupun kelas Stronger Married secara onsite juga di BTC ini. Di BTC ini ada hotelnya, ada food courtnya, wah, dan juga ada ruangan untuk seminar yang sangat bagus. Mohon doa dari teman-teman untuk kami bisa dengan pimpinan Tuhan mengadakan Stronger Married onsite. Nah, onsite class yang akan membantu Anda, membentuk Anda menjadi pasutri yang bisa mengerti
bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan, bagaimana membangun kesehatan suami istri, tidak lagi bicara melukai, tidak lagi menyakiti, tapi kalau bicara itu sungguh-sungguh membangun, ya. Juga bagaimana suami istri bisa punya kehidupan seksual yang sehat dan indah, sampai kepada bagaimana suami istri bisa membangun family altar. Nah, itu perlu dipelajari, perlu didampingi, dan kami sangat senang bisa mendampingi Anda untuk hal tersebut. Nah, itu mentoring. Nah, yang ketiga itu adalah assessment. Apa maksud daripada assessment? Assessment itu kalau bahasa Indonesianya bisa penilaian, bisa pengukuran. Nah, jadi di Family Insight ada tim kami yang telah melakukan assessment ini. Dan assessment ini adalah yang pertama, bisa melihat tentang kepribadian kita. Ya, kepribadian kita itu ada kekuatan, ada kelemahan. Makin kita boleh mengenali diri kita, maka kita makin bisa mengatur strategi untuk meraih berbagai impian dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerti apa sih kekuatan saya, apa sih kelemahan saya, nah ini ada banyak sekali hambatan, di mana hambatan itu majority ternyata ada pada diri kita. Nah, assessment ini menolong supaya kita boleh mengenali kekuatan dan kelemahan diri, dan kemudian bagaimana kita bisa mengelolanya. Nah, termasuk bagi anak-anak remaja, pemuda, waktu kemarin soft opening daripada tempat ini, ya, kita mengadakan assessment kepada cukup banyak anak remaja untuk menemukan apa calling dan passion, atau sederhananya apa minat dan bakat. Nah, itu juga ada klien kami datang dari berbagai kota, ya. Nah, bagi Anda yang ingin assessment ini, kami masih memberikan harga yang khusus. Ya, ini ada dia punya apa voucher kita sebut, ya. Nah, nanti boleh itu dipakai. Jadi kami masih memberikan harga yang sangat khusus, diskon 50%. Dan Anda akan terkagum-kagum saat, dan akan cengang-cengang saat mengerti, oh, ini kekuatan anak saya, ini ada kelebihan dia. Dan di masa remaja, pemuda, supaya dia tidak mengambil les yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saya percaya Anda orang tua yang baik. Anak-anak ingin les ini, les itu. Tapi jikalau sudah ikut assessment, ada tahu minat bakat dia, les yang kita berikan kepada dia itu nanti ada benang merahnya dengan diri dia, sesuai dengan identitinya, ya. Nah, assessment juga bisa berlaku bagi pasutri yang ingin melihat apa sih kecocokannya. Jadi disebut assessment akan kecocokan pasangan. Suami istri pasti saling mencintai karena ada keunikan. Nah, seringkali perbedaan di awal pernikahan rasanya indah, tapi kalau sudah menikah bertahun-tahun, perbedaan itu jadi sepet begitu, ya. Nah, tetapi saya percaya perbedaan itu kalau bisa dikelola pasti akan sangat menyatukan dan menjadi kekuatan bagi suami istri. Sama seperti saya dengan Liana. Ada masa-masa perbedaan kami menenggelamkan kami, tetapi kami hari ini telah menyatukan perbedaan dan menjadi pemenang. Nah, assessment itu juga boleh bagi setiap pasutri yang rasanya pusing. Aduh, ini kok banyak konflik, banyak masalah. Nah, kita assess suami dan istri, dan bisa akhirnya melihat, oh, cara saya harus saya ubah sedikit supaya bisa tercapai tujuan demi tujuan yang baik. Oke. Saya senang sekali boleh menyapa Anda di tahun yang baru ini, tahun 2023. Sebentar lagi Imlek, ya. Sincia, tahun baru. Dan kiranya Tuhan memberkati akan perjalanan hidup kita di tahun 2023 ini. Saya Pendeta Cangkuiva menyapa Anda dari BTC, The Botanica, P1 nomor 1 Bandung. God bless.